Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya ingin menjelaskan cara mengekspor di Adobe Premiere Pro CC 2018. Di sini saya sudah mempunyai sebuah project untuk diekspor. Untuk mengekspornya, kita pilih menu File, Export, Media. Atau bisa juga dengan langsung menekan tombol Ctrl dan huruf M secara bersamaan. Akan muncul jendela export setting. Nah, sekarang kita mulai mengatur pengaturan dari ekspor video kita. Jika ingin mengekspor untuk YouTube, pilih format H264. Format ini direkomendasikan karena membuat video high quality dengan ukuran yang kecil. Pilih preset yang cocok dengan project kita. Saya pilih Custom. Pada bagian Output Name, klik sekali. Akan muncul sebuah jendela seperti ini. Kita ubah nama file sesuai yang kita inginkan. Misalnya contoh. Pada bagian Save as Type, pilih Video Files. Jangan lupa tentukan lokasi tempat kita ingin menyimpan video hasil ekspor. Saya akan menyimpannya di Videos. Lalu klik Save. Nah, di sini akan berubah. Centang Export Video dan Export Audio, agar video dan audio dari project kita terekspor. Jika hanya memilih salah satu, misalnya hanya ekspor video, maka yang nanti terekspor hanya video saja. Begitupun sebaliknya. Jadi centang keduanya untuk mengekspor video dan audio dari project kamu. Kalau pakai Adobe Premiere versi terbaru, kamu akan punya tombol Match Source. Dengan menggunakan tombol ini, semua setting kita akan dicocokkan dengan project kita secara otomatis. Kalau tak punya tombol Match Source, ubah setting atau output sesuai dengan source. Pertama, yakinkan resolusinya benar. Di sini resolusi video saya sudah benar, jadi tidak perlu dirubah. Tapi jika resolusinya salah, rubah sesuai dengan resolusi video kamu. Kita hilangkan dulu tanda checklistnya. Nah, ubah angka-angka ini sesuai dengan resolusi video kamu. Misalnya 720. Lihat, secara otomatis width-nya ikut berubah. Itu karena kita mengaktifkan ini. Jika tidak diaktifkan, pada saat mengubah salah satu width atau height seperti ini, yang lainnya tidak akan berubah secara otomatis, seperti jika kita mengaktifkan tombol ini. Oke, kita kembalikan ke ukuran semula dengan tombol Match Source atau secara otomatis. Nah, frame rate. Kita hilangkan dulu checklistnya. Karena frame rate saya sudah betul, yaitu 29,97. Jika punyamu salah, ubah menjadi yang benar. Oke, selanjutnya field order. Video saya progresif, jadi sudah betul. Jika video kamu bukan progresif, tapi interlace, pilih upper first atau lower first. Pilih aspek yang sesuai dengan source. Di sini sudah betul, yaitu square pixel. Pilih profil ke height. Untuk meyakinkan ini kualitas bagus, dan ubah level sesuai project, misalnya 4,1.
Pada bitrate encoding, ada dua pilihan, yaitu CBR dan VBR. Perbedaan CBR dan VBR adalah CBR, sepanjang video diputar, bitrate-nya akan sama. Kalau VBR, sepanjang video diputar, bitrate-nya akan berubah-ubah mengikuti kondisi gambar. Jika gambarnya sederhana, bitrate-nya akan rendah. Jika gambarnya kompleks, bitrate-nya akan tinggi. Lalu, mana yang lebih baik? Pada kondisi umum, VBR lebih baik karena bitrate-nya akan menyesuaikan dengan kondisi gambarnya. Di sini ada dua pilihan, VBR 1 pas dan 2 pas. Perbedaannya terletak pada proses encodingnya. 1 pas berarti 1 kali jalan, dan 2 pas berarti 2 kali jalan. 2 kali jalan maksudnya, pertama Adobe akan menganalisa seluruh frame untuk menentukan nilai bitrate yang cocok untuk setiap frame. Kedua, baru Adobe melakukan encoding. Beberapa menyebut VBR 2 pas lebih baik karena sudah dianalisa lebih dulu. Jadi kali ini saya akan menggunakan VBR 2 pas. Berikutnya, YouTube merekomendasikan target bitrate 8 megabit per second. Jika diupload ke YouTube, video kita akan di-press lagi, sehingga target bitrate-nya akan semakin turun. Jadi bagusnya kita pilih target bitrate yang lebih tinggi. Misalnya 10-16. Tetapi, semakin tinggi target, semakin tinggi juga ukuran file export. Saya akan memilih 12. Lihat, setelah saya menaikkan target bitrate-nya, ukuran file export juga semakin tinggi. Kita pindah ke audio. YouTube merekomendasikan untuk menggunakan AAC dan sample rate 48.000 Hz. YouTube merekomendasikan bitrate 384 kilobit per second. Jadi saya pilih 320. Centang use maximum render quality untuk hasil render terbaik. Tapi, dapat mengakibatkan proses rendernya akan menjadi lebih lama. Di sini ada dua pilihan ekspor. Jika memilih QW, kita bisa mengerjakan proyek lain sambil kita mengekspor suatu proyek. Saya pilih ekspor karena saya tidak ingin mengerjakan proyek lain saat proyek ini sedang diekspor. Terkadang saat kita merender akan muncul dua jendela. Pertama, jendela proses dari ekspor audio. Kedua, jendela proses dari ekspor video. Setelah prosesnya selesai, otomatis hasil render kita akan tersimpan dengan nama yang sudah kita tentukan dan di lokasi yang sudah kita tentukan. Sekian dari saya, segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.